Jalan-jalan ke Purwakarta, jangan lupa membeli duku. Jumpa lagi di acara kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 6. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya belajar dari rumah. Nah, selama 30 menit ke depan, Bapak akan menemani kalian. Ya, perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Yoyo Arianto dan sehari-hari Bapak bertugas di SDN Tanah Kali Gedending 2 Surabaya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, materi kalimat efektif. Anak-anak hebat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, perlu kami sampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, setelah belajar, diharapkan anak-anak yang pertama mampu mengetahui pengertian dari kalimat efektif. Yang kedua, anak-anak mampu mengetahui ciri-cirinya kalimat efektif. Dan yang ketiga, anak-anak mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, alangkah baiknya supaya ilmu nanti yang kita dapat bermanfaat, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak ya. Tetap semangat. Nah, baik anak-anak, untuk kalimat efektif, apa yang terpintas di benak kalian jika mendengar kalimat efektif? Nah, berarti ada kalimat yang tidak efektif anak-anak ya? Benar. Seperti contoh anak-anak, ada teman-teman jurnalis atau wartawan. Ini berkaitan erat dengan kalimat efektif. Karena salah satu tugasnya adalah menyusun berita dengan menggunakan kalimat yang efektif agar pembaca maupun pendengar mudah memahami dari isi berita yang disampaikan, baik itu melalui media cetak maupun media digital. Nah, ada contoh lagi anak-anak, ya, siapa yang berlangganan koran. Nah, untuk memperkuat literasi kita, anak-anak rajin-rajin membaca ya, karena dengan membaca wawasan kita akan luas. Nah, di koran ini pastilah sudah melalui tahapan-tahapan yang detail. Seperti contoh mulai dari penyusunan naskah, kemudian dari editor maupun dari penyajian teks berupa berita. Karena itu, mungkin di sini ada yang cita-citanya jadi jurnalis. Nah, mudah-mudahan nanti cita-citanya tercapai. Anak-anak, berikut saya ambil contoh berita dari jawapos.com tanggal 18 Agustus 2021. Nah, HUT ke-76 RI, Menko PMK akui masih ada masyarakat yang belum merdeka. Nah, kita baca teks sejenak. Apakah anak-anak sudah terlihat di layar kaca kalian? Nah, kita cari isi beritanya. Nah, pelajaran sebelumnya kita paham terkait dengan paragraf argumentasi. Ini contoh paragraf argumentasi anak-anak, karena yang dimunculkan adalah pendapat dari seorang tokoh. Apa isi berita ini? Ada yang sudah tahu? Nah, isi beritanya adalah menurut Bapak Muhajir Effendi bahwa di Indonesia yang berusia ke-76 tahun ini masih ada masyarakat yang secara substansi belum merdeka dari sisi penghasilan dan kesejahteraannya. Baik. Nah, dari contoh tadi kita dapat mengetahui bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang disusun atau kalimat yang mengikuti kaidah kebahasaan yang benar. Itu anak-anak pengertiannya. Berikutnya ciri-cirinya, yang pertama, menggunakan ejaan yang berlaku atau EYD, ejaan yang disempurnakan. Seperti contoh, ayah pergi ke apotik. Pembenarannya ayah, karena ayah itu di depan, otomatis A-nya kita pakai huruf besar. Ke apotik, nah, kata baku apotik pakai E anak-anak ya. Contoh kedua, Vina mensiram bunga mawar. Pembenarannya, Vina menyiram bunga mawar. Karena jika ada kata kerja KTSP ya, siram, nanti mendapat imbuhan, nanti melebur, jadi menyiram. Nah, sekarang ciri yang kedua anak-anak kalimat efektif, yaitu menggunakan kata yang, menghindari kata yang bermakna sama. Contohnya apa? Para tamu-tamu mulai berdatangan. Bagaimana pembenarannya?
para tamu mulai berdatangan atau tamu-tamu mulai berdatangan. Berikutnya, ciri yang ketiga adalah tidak bermakna ganda. Contoh, guru baru pergi ke kantor. Nah, dari sini kan ada makna double ya anak-anak ya. Guru baru atau guru yang baru saja pergi ke kantor. Kita perjelas, guru yang baru pergi ke kantor. Nah, berikutnya anak-anak, ciri yang keempat, pemilihan kata yang tepat atau diksi. Contoh, rumah itu sedang dibuat. Dibuat apakah tepat? Yang benar, rumah itu sedang dibangun. Nah, anak-anak, ciri berikutnya yang kelima yaitu konsisten. Nah, di sini sampah harus dipilah, dibuang, dan mengolah dengan benar. Kata mengolah, apakah tepat? Ya, ini tidak konsisten karena di depan diawali dengan imbuhan di. Diubah menjadi sampah harus dipilah, dibuang, dan diolah dengan benar. Berikutnya, ciri berikutnya adalah menghindari kata depan di depan kalimat. Contoh, bagi semua siswa diharapkan masuk kelas. Cukup begini saja, semua siswa diharapkan masuk kelas. Nah, berikutnya anak-anak, ciri yang ketujuh, tidak bersubjek ganda. Masih ingat anak-anak ya, subjek apa? Pelaku. Andi demam sehingga Andi tidak dapat masuk sekolah. Pembenarannya, Andi demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Itu sudah cukup. Kemudian, penggunaan konjungsi yang tepat. Apa itu konjungsi? Ya, kata hubung. Contoh, ibu yang berbelanja sayur di pasar. Pembenarannya bagaimana? Ibu berbelanja sayur di pasar. Kata konjungsi yang tidak perlu. Baik anak-anak, dari sini anak-anak sudah tahu ya ciri-ciri kalimat efektif. Kurang lebih ada 8 tadi beserta contohnya. Oke? Nah, baik, kita akan kembali ke segmen kedua, tetap dalam acara program belajar dari rumah bersama guruku. Jangan kemana-mana, Bapak akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Hai anak-anak hebat Kota Surabaya kelas 6, kita kembali lagi di program belajar dari rumah bersama guruku. Kita lanjutkan di segmen ini anak-anak ya. Nah, anak-anak, pada umumnya kalimat efektif itu tersusun dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kita mengulang kembali anak-anak sambil mengingat-ingat kembali pelajaran yang sudah kita terima dulu. Masih ingat kan? Subjek adalah ya, siapa yang melakukan atau pelaku. Kemudian yang kedua, predikat, masih ingat apa itu anak-anak? Ya, apa yang dilakukan atau kata kerjanya. Dan yang ketiga yaitu objeknya. Apa itu objek? Yang dikenai tindakan. Dan yang terakhir, keterangan, menyatakan waktu, tempat, atau suasana. Seperti contoh waktu, apa waktu contohnya? Ya, pada siang hari, pagi hari, begitu anak-anak ya. Kalau untuk tempat jelas seperti di lapangan, kemudian di halaman sekolah dan lain sebagainya. Dan untuk suasana seperti contoh saat situasi mendung, kemudian saat hujan gerimis, itu contoh suasana. Nah, Bapak ambil contoh anak-anak, ayah makan bubur pagi ini. Dalam kalimat tersebut, subjeknya ya kita ketahui ayah, kemudian predikatnya adalah makan, objeknya adalah bubur. Keterangannya di sini memakai keterangan waktu yaitu pagi, waktu pagi. Nah, anak-anak, kita akan mulai identifikasi kalimat. Sudah siap kalian? Ayo siapkan buku catatan kalian. Nah, kita mulai identifikasi anak-anak ya. Apa sih identifikasi itu? Ya, karena di sini terkait dengan kalimat efektif, kita mencari kalimat atau kata ya, kalimat yang mengandung kata yang tidak perlu digunakan supaya kalimat yang kita susun itu menjadi efektif. Nah, yang pertama anak-anak, ada kalimat para orang tua yang saya hormati, silahkan masuk ke dalam ruangan. Silahkan masuk ke dalam ruang pertemuan. Nah, kita fokus di tulisan merah anak-anak. Para orang tua. Nah, ini cukup berlebihan anak-anak ya, karena maknanya sudah banyak. Bagaimana pembenarannya? Nah, cukup seperti ini anak-anak. Para orang tua yang saya hormati, silahkan masuk ke ruang pertemuan. Jadi masuk ke dalam, karena masuk itu sudah otomatis ke dalam, tidak perlu dimunculkan anak-anak ya.
Nah, kalimat atau seperti ini biasanya kita dengar oleh mungkin MC atau pembawa acara. Gitu. Berikutnya anak-anak kita lanjut untuk identifikasi kalimat yang kedua. Ada contoh? Rumah berwarna hijau itu adalah rumah daripada milik seorang ahli. Ya, bagaimana anak kesannya? Ketika di telinga kita bagaimana? Pasti kurang pas ya. Ada yang berlebihan. Nah, begitu. Bagaimana pembenarannya? Langsung aja anak-anak kita efektifkan. Rumah berwarna hijau itu adalah rumah milik ahli. Itu sudah cukup sehingga pembaca pun akan mudah paham. Contoh lagi anak-anak, kalimat yang ketiga kita identifikasi. Setiap mereka bertemu, mereka tidak jarang pasti selalu kelahi. Kita fokus di tulisan merah, ada kata tidak jarang pasti selalu kelahi. Bagaimana ini pembenarannya supaya menjadi kalimat yang efektif? Langsung, oke. Saat mereka bertemu, mereka pasti selalu berkelahi. Ini sudah cukup efektif anak-anak ya. Masih ada lagi. Nah, sambil mencatat anak-anak di rumah ya. Ada contoh lagi. Pada siang ini matahari bersinar dengan begitu sangat terik sekali. Wow, kalau dikatakan ini bahasanya terlalu berlebihan anak-anak ya. Oke, bagaimana kita perbaikinya? Cukup begini. Siang ini matahari bersinar sangat terik. Nah, itu sudah cukup anak-anak. Berikutnya masih ada, kita identifikasi kalimat. Ibu sedang memasak gulai ikan yang dibelinya di pasar di dapur. Nah, terkesan bagaimana ya di telinga kita? Bagaimana pembenarannya supaya menjadi kalimat yang efektif? Ibu sedang memasak gulai ikan di dapur yang dibelinya di pasar. Nah, nanti akan terasa anak-anak bagaimana di pendengaran kita jika kalimat itu efektif. Kalau kalimat itu efektif, tandanya kita mudah memahaminya atau memahami kalimat itu sendiri. Masih ada anak-anak yang terakhir? Ya. Aku berkata kepadanya, ini cukup banyak anak-anak ya kalimatnya. Aku berkata kepadanya bahwa aku tidak akan mengikuti acara tersebut karena disebabkan aku mesti harus menemani ibuku yang tengah tertidur lemah di rumah sakit yang letaknya sekitar 25 km dari rumahku. Nah, bagaimana kalau kita mendengar ini? Cukup berlebihan anak-anak ya. Bagaimana kalau kita ringkas, kita efektifkan kalimat itu? Begini pembenarannya. Aku berkata kepadanya bahwa tidak akan mengikuti acara tersebut karena harus mendampingi ibuku yang sedang terbaring lemah di rumah sakit yang letaknya sekitar 25 km dari rumahku. Nah, anak-anak bisa mencoba di rumah ya. Silakan mungkin kalian membuka-buka buku bacaan atau membuka-buka koran, majalah dan lain sebagainya. Coba kamu cermati, mungkin ada kalimat-kalimat yang efektif ya, atau kalimat-kalimat yang perlu kita sempurnakan. Itu untuk melatih kita supaya kemampuan literasi kita dalam membuat tulisan atau membuat karya dalam bentuk karya tulis ini bisa lebih bagus. Nah, baik anak-anak, kita lanjut nanti di segmen ketiga dengan kuis ya. Pak Yo sudah siapkan kuis, tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Jangan kemana-mana, Bapak akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, hai anak-anak, kembali lagi di program belajar dari rumah bersama guruku. Nah, kita memasuki segmen ketiga, kita akan bermain kuis anak-anak. Nah, sudah siap di rumah anak-anak ya? Baik, kalau sudah siap, kita mulai kuisnya. Nah, soal yang pertama anak-anak. Pondok pesantren dewasa ini menjadi titik-titik pilihan yang cukup baik dalam upaya pendidikan bagi anak. Sistem pendidikan agama yang secara khusus titik-titik dengan pendidikan umum menjadi nilai jual yang cukup menjanjikan. Selain itu, para santri juga secara langsung akan terdidik disiplin
dengan titik-titik pembelajaran yang ada di pondok pesantren. Pertanyaannya anak-anak, istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang pada paragraf di atas adalah, anak-anak paham ya, paragraf rumpang, yaitu atau kalimat rumpang, kalimat yang perlu kita lengkapi atau masih ada kekosongan. Ada berapa kata? Ada 3 anak-anak ya. Nah, kita cermati pilihan jawabannya anak-anak. Apakah A, alternatif, diintegrasikan pola, ataukah B, suprematif, reboisasi konsep, ataukah C, komposisi, perubahan, akulturasi, ataukah D, kompetitif, toleransi, pluralis. Nah, sudah ketemu jawabannya? Oke, kita jawab. Jawabannya adalah ya, A anak-anak ya, jawabannya, yaitu alternatif, diintegrasikan, dan pola. Kita masukkan pondok pesantren dewasa ini menjadi alternatif pilihan yang cukup baik dalam upaya pendidikan bagi anak. Sistem pendidikan agama yang secara khusus diintegrasikan dengan pendidikan umum menjadi nilai jual yang cukup menjanjikan. Selain itu, para santri juga secara langsung akan terdidik disiplin dengan pola pembelajaran. Oke. Baik anak-anak, itu soal yang pertama, kuis yang pertama. Berikutnya. Nah, obat herbal ini memiliki berbagai khasiat seperti melancarkan peredaran darah, titik-titik, nafsu makan, dan meningkatkan stamina. Kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi kekosongan pada kalimat di atas adalah, ayo anak-anak kita pilih, menambahkan, menambah, ditambahkan, atau D, ditambah. Oke, sudah ketemu jawabannya? Kita coba. Nah, ini menerapkan ciri kalimat efektif yang konsisten anak-anak ya. Oke, yang lebih tepat coba B. Bagaimana jawabannya? Iya, benar anak-anak. Jika jawaban B kita masukkan dalam kalimat, obat herbal ini memiliki berbagai khasiat seperti melancarkan peredaran darah, menambah nafsu makan, dan meningkatkan stamina. Bagus. Yang ketiga anak-anak, ayo kuis yang ketiga. Kerasnya upaya kami dalam menjuangkan nasib para buruh akhirnya sedikit membuahkan hasil yang signifikan. Nah, kita diminta untuk apa ini? Kesalahan penggunaan kata dalam kalimat di atas adalah, ya, kesalahan penggunaan kata anak-anak. Apakah A, kerasnya seharusnya sekerasnya, ataukah B, menjuangkan seharusnya memperjuangkan, apakah C, akhirnya seharusnya akhiri, ataukah D, sedikit seharusnya sesedikit mungkin? Jawabannya apa anak-anak? Sudah ketemu? Apakah ada yang menjawab C? Coba kalau umpama jawabannya C, bagaimana anak-anak? Masih salah anak-anak kalau jawabannya C. Jawabannya benar? Iya. Ini anak-anak B ya. Yaitu menjuangkan seharusnya memperjuangkan. Kalau diterapkan dalam kalimatnya, kerasnya upaya kami dalam memperjuangkan nasib para buruh akhirnya sedikit membuahkan hasil yang signifikan. Berikutnya anak-anak, soal keempat atau kuis keempat. Pemberian dana BLT, bantuan langsung tunai, dinilai sebagai langkah yang tidak titik-titik bagi masyarakat. Mengingat bantuan ini bersifat titik-titik yang akan cepat habis. Seharusnya pemberian bantuan dilakukan dengan cara pelatihan kerja atau wirausaha, serta pembukaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya agar rakyat bisa lebih titik-titik dan titik-titik. Nah, ini sama anak-anak tadi, mengisi paragraf yang rumpang, melengkapi kalimatnya. Istilah yang tepat untuk mengisi ruang rumpang pada kalimat-kalimat di bawah ini atau di atas adalah, apakah A, mendidik, konsumtif, produktif, dan mandiri? Kira-kira jawabannya? Oke, kita jawab ya. Iya, jawabannya A, benar anak-anak. Nah, berikutnya kuis yang kelima. Salah satu objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat adalah Pulau Pisang. Kesalahan penulisan pada kalimat di atas ditunjukkan pada, nah kita diminta untuk mencari kesalahan penulisannya anak-anak.
Ya, oh ini anak-anak ya, ada di kabupaten. Seharusnya karena kata di kabupaten itu kata tempat, otomatis kata depannya dipisah. Oke, jawabannya adalah C. Nah, baik anak-anak. Kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah ya, kalimat efektif adalah kalimat yang mengikuti kaidah kebahasaan yang benar. Kita sudah bermain kuis tadi. Nah, mengulang lagi, kita simpulkan ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan ejaan yang berlaku. Yang kedua, menghindari kata-kata yang bermakna sama, tidak bermakna ganda, pemilihan kata yang tepat, konsisten, kemudian menghindari kata depan di depan kalimat, tidak bersubjek ganda, dan penggunaan konjungsi atau kata hubung yang tepat. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah, ya anak-anak buatlah laporan pengamatan tentang benda atau tempat yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Ya, kemudian tulis di buku tulis, hasilnya diserahkan ke guru kelas masing-masing, tentu dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang benar. Nah, baik anak-anak, tidak terasa 30 menit sudah kita bersama. Kita akan jumpa lagi dalam program yang sangat-sangat kita sayangi, sangat-sangat kita tunggu-tunggu kehadirannya. Program apa? Ya, belajar dari rumah bersama guruku. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian anak-anak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah bersama guruku.